Sahabat YKB yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Melkianus Nguru dari PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Minggu 9 Maret 2025 ditulis oleh Pendeta Emeritus Meita Sartika dari GKI Delima dengan judul Penuh Roh Kudus yang dilandaskan pada Injil Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Dan yang akan menjadi pusat renungan kita adalah Lukas 4 ayat 1. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuntun kami dengan Roh Kudus ya Tuhan, supaya kami dapat mendengar, mengerti dan melakukan kehendak firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Lukas 4 ayat 1. Dengarkanlah firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Sahabat, mengalami hidup yang penuh dengan Roh Kudus seharusnya menjadi kerinduan setiap anak-anak Allah, dan tentunya sudah seharusnya menjadi kerinduan kita juga. Apa yang menjadi ciri bahwa seseorang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Tidak sedikit orang yang memahami bahwa ciri seseorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah ketika ia bisa berbahasa roh. Tetapi menarik bahwa dalam Lukas 4, ciri yang ditonjolkan saat dikatakan bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus adalah Yesus mampu menang atas berbagai pencobaan dari iblis. Pencobaan pertama, ketika iblis meminta Yesus mengubah batu menjadi roti. Pencobaan kedua, ketika Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan ditawarkan kerajaan dunia. Kemudian pencobaan ketiga adalah ketika iblis meminta Yesus menunjukkan keberanian menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus tidak mau taat pada perintah iblis. Yesus hanya mau taat kepada Allah, dan karenanya ia selalu menjawab dengan berpegang pada firman Allah. Jadi, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus menunjukkan bahwa ia selalu mau mengingat firman Allah, taat melakukannya, dan karenanya menang atas berbagai pencobaan dari iblis. Sahabat, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita penuh dengan Roh Kudus? Sudahkah kita taat berpegang pada firman-Nya? Sudahkah kita merasakan Roh Kudus memampukan kita menang atas pencobaan? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus supaya kami taat. Kami menang atas setiap pencobaan, dan kami terus memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.